Sahabat terkasih Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam saat teduh pada pagi ini, edisi Selasa 25 Mei 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Mari kita berdoa. Dimuliakan namamu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, telah mengizinkan kami menikmati kasih-Mu, menikmati hari baru hari ini. Pagi ini kami datang pada Tuhan, memohon kasih karunia, diberikan kesempatan untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah, lalu melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Sehati kita hidup, berbantahan kita mati. Misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Tema kita hari ini. Sahabat terkasih Kristus, ada ungkapan Toraja yang terkenal, yaitu misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Ungkapan yang memberi makna pada kesehatian dalam menjalani kehidupan. Sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Juga mau menjelaskan bagaimana perbedaan yang dipersatukan untuk kebaikan bersama. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi perselisihan, melainkan kekayaan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Rasul Paulus memberi pesan kepada orang percaya yang ada di Korintus, yang sedang berada dalam kondisi di mana adanya orang yang mementingkan diri sendiri, merasa lebih dari yang lain, bahkan merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa dalam satu roh yang menghidupkan itu, mereka dipersatukan dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi budak atau orang merdeka.
Mereka semua telah dipersatukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti analogi yang digambarkan melalui anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang dapat berkata tidak membutuhkan bagian tubuh yang lain. Semua anggota tubuh itu saling menopang dan memerlukan, dan kepalanya yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, kita telah dipersatukan dan telah dibaptis dalam satu Roh Kristus, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kita dengan yang lain di dalam Tuhan. Karena itu marilah kita saling menopang, mendukung, menolong, bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan, baik dalam keluarga, jemaat, masyarakat, dan dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu hari ini, untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Bimbing kami ya Roh Kudus, untuk terus membangun kesehatian, kesatuan dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami saling membutuhkan, saling menopang, saling mengasihi, dan saling menolong satu dengan yang lain. Kami saling memperlengkapi sebagai tubuh Kristus. Dan di dalam semuanya itu, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga, kami senantiasa bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini. Peliharakan kami dalam cinta kasih-Mu, dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami, seisi rumah kami, anak-anak kami yang berjuang mencari pekerjaan, dalam pendidikan, sekolah, dan kuliah. Berkati, diberi hikmat oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, umat Tuhan dimanapun berada saat ini, peliharakan dalam kasih-Mu. Mereka berjuang dalam hidup. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang dalam kondisi berduka hiburkan. Dalam kondisi tua, kuatkan ia Bapa, yang menghadapi pergumulan, tantangan, topang dengan kasih-Mu, yang bersyukur karena ulang tahun, keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan usaha, pendidikan, juga sembuh dari penyakit, dan berbagai-bagai kasih dari Allah yang mereka dapatkan. Sempurnakan sukacita itu, dan Tuhan dimuliakan. Berkati semua yang berjuang hari ini, satuan tugas TNI Polri garda terdepan dalam menangani COVID, dalam mengamankan bangsa dan negara ini menghadapi begitu banyak ancaman-ancaman. Berkati pemerintah kami diberi hikmat kearifan, menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik, dan berkati pelaksanaan vaksin berjalan lancar, dan juga kemajuan bangsa ini, sehingga senantiasa dibawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang di dalamnya penuh dengan cinta kasih, dan juga dalam kenyamanan. Terima kasih Bapa, peliharakan hidup kami hari ini, tuntun kami, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Ampuni kami, terima kami yang datang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, salam sehat dan shalom.